Hearts flying somehow, gotta regain control. City lights are shining. Perang persaingan di ajang AFF edisi ke-15 akan segera dimulai. Hanya dalam hitungan hari, 10 tim akan memasuki tahap akhir persiapan sebelum berlaga di turnamen bergengsi ini. Salah satunya adalah Timnas Indonesia, yang baru saja menyelesaikan laga uji coba melawan Bali United sebelum bertolak ke Myanmar hari ini. Dalam laga tersebut, banyak pemain muda yang berhasil menunjukkan potensi besar dan kematangan mereka di lapangan. Namun, bukan hanya performa di uji coba yang menarik perhatian. Timnas Indonesia yang menjadi skuad paling muda juga menarik perhatian. Pasalnya, skuad muda bukan asal skuad muda. Skuad muda yang dibawa oleh Shin Tae-yong memiliki berbagai pengalaman dan jam terbang yang gak kaleng-kaleng. Meskipun membawa skuad muda, STY juga tidak ingin Timnas Indonesia sekedar jadi pelengkap saja. Sebaliknya, kejutan besar Timnas sudah direncanakan, termasuk target hingga mencapai final. Jadi seperti apakah cerita selengkapnya? Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan uji coba melawan Bali United dengan hasil positif. Uji coba dilakukan di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Diselenggarakan dengan tertutup tanpa supporter dan siaran langsung. Dalam laga tersebut, skuad Garuda berhasil menunjukkan performa impresif. Mereka sukses menundukkan tim asuhan Stefano Kugura dengan skor tipis 2-1. Gol Timnas Indonesia diciptakan oleh Arkan Kaka melalui tendangan penalti dan Marcelino yang mencetak gol penentu kemenangan. Menariknya, tim asuhan Shin Tae-yong datang dengan skuad yang didominasi oleh pemain muda. Pemain yang sebelumnya dipanggil seperti Asnawi Mangku Alam, Hoki Caraka, dan juga Alfrianto Niko masih belum bergabung karena belum dilepas klub. Namun hal tersebut tidak membuat Timnas Indonesia kendor. Justru Timnas Indonesia tetap main cantik dan apik, dengan umpan-umpan 1-2 dan sentuhan cepatnya. Salah satu yang menonjol adalah Ronaldo Kuateh, pemain 20 tahun yang memiliki jam terbang tinggi, di mana dia pernah main di Turki dan saat ini di Thailand, telah membuat permainannya semakin matang dan eksplosif. Tanya itu, Arkan Kaka juga menunjukkan performa solid dengan menyumbangkan gol lewat tendangan penalti. Dan tentu saja Marcelino Ferdinand, pemain favorit Shin Tae-yong, yang langsung memberikan dampak instan dengan golnya sesaat setelah masuk dari bangku cadangan. Tidak diragukan lagi, Timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong memiliki banyak pemain berbakat. Kesuksesan ini tentu tidak lepas dari pembinaan sepak bola yang semakin terstruktur. Mulai dari peran PSSI, klub-klub profesional, hingga kontribusi SSB dan akademi di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, di tangan dingin STY juga berhasil membangun kekompakan tim, menciptakan harmoni di dalam skuad, dan menghadirkan gaya permainan yang solid. Tapi meskipun begitu, kita juga tak boleh jumawa terlebih dahulu. Pasalnya, negara-negara lain juga akan menggunakan full squad terbaiknya. Sedangkan Indonesia membawa squad mudanya dengan tujuan lain. Shin Tae-yong mengakui Vietnam sebagai salah satu pesaing kuat bagi timnas Indonesia di Piala AFF. Coach Shin menyoroti persiapan maksimal Vietnam, termasuk pemusatan latihan di Korea Selatan dan uji coba dengan tim lokal. STY juga memuji kekuatan skuad Vietnam yang dianggapnya membawa tim terbaik untuk kompetisi AFF. Ia bahkan menyebut Vietnam sebagai tim yang paling kuat di ajang ini. Selain itu, Coach Shin juga memuji kekuatan skuad Vietnam yang dilengkapi dengan naturalisasi asal Brazil, Rafael Son atau Nguyen Xuan Son. Meskipun demikian, ia mengaku belum melihat secara langsung permainan terbaru Vietnam di bawah pelatih Kim Sang-sik. Jujur, belum melihat permainannya seperti apa. Namun, Vietnam membawa tim paling kuat.
jadi pastinya Vietnam akan menjadi lawan berat bagi kami, kata Coach Shin dikutip dari SuperScore. Ajang AFF kali ini diperkirakan akan menjadi salah satu yang paling menarik dan penuh persaingan ketat. Kenapa? Karena banyak tim peserta yang memanfaatkan pemain naturalisasi dan keturunan untuk memperkuat skuad mereka. Menurut laporan dari Si Asia Gold, lebih dari setengah peserta turnamen ini, tepatnya 6 tim atau lebih, akan membawa pemain naturalisasi atau keturunan. Dimulai dari Thailand, yang akan diperkuat oleh 6 pemain keturunan mereka. Malaysia, mereka bahkan membawa 4 pemain naturalisasi dan 2 pemain keturunan, totalnya 6 pemain. Kamboja tak mau kalah dengan mengandalkan 6 pemain naturalisasi dan 2 pemain keturunan, total 8 pemain. Lalu ada Singapura dengan 3 pemain keturunan dan 1 pemain naturalisasi, total 4 pemain. Sementara itu Vietnam membawa 2 pemain keturunan dan 1 pemain naturalisasi, total 3 pemain. Sedangkan timnas Indonesia memanggil 3 pemain keturunan muda yang berumur di bawah 22 tahun. Dengan adanya pemain keturunan dan naturalisasi yang ada di AFF ini, kami pikir AFF juga akan lebih menarik untuk dinantikan. Selain itu, ini juga akan menambah pengalaman pemain muda kita untuk bertanding di laga internasional. Timnas Indonesia dengan pemain mudanya akan selalu memberikan kejutan. Masih ingat Piala Asia U23 kemarin ketika Timnas Indonesia melawan Korea? Saat itu Indonesia benar-benar mengejutkan semua pihak. Tim yang awalnya tidak diunggulkan justru berhasil melangkah ke perempat final dan bahkan menundukkan Korea Selatan. Hal itu menjadi bukti nyata bahwa pemain muda Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan kejutan di level internasional. Sebenarnya Indonesia kali ini sudah ada kejutan dengan membawa tim muda U22, tapi tim mudanya finalis Piala Asia. Sedangkan pada AFF nanti, timnas Indonesia bisa kembali memberikan kejutan kepada ASEAN jika Indonesia bisa mencapai final atau bahkan juara. Bagaimana tidak, skuad yang dibawa oleh timnas Indonesia saat ini adalah para pemain muda. Jika berhasil meraih target, artinya Garuda Muda sudah naik level dan mengalahkan tim-tim senior dari negara-negara ASEAN. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, new paths we create. Change is never. For your information, para pemain timnas mulai hari ini sudah terbang ke Myanmar untuk menjalani laga pertamanya pada hari Senin 9 Desember nanti. Sementara itu, perkembangan terkait pemain keturunan seperti Ivar, Rafael, dan Hubner masih dalam proses lobby yang dilakukan oleh PSSI. Hasilnya, Strike dikabarkan baru bisa gabung pada tanggal 17 Desember. Namun STY berharap bisa datang lebih cepat lagi. Sedangkan klub Ivar dan Hubner belum memberikan balasannya. Dengan begitu, kemungkinan besar pada fase grup timnas Indonesia tidak diperkuat oleh pemain keturunan. Namun dengan pemain muda yang ada saat ini, kita tetap optimis. Di bawah arahan Shin Tae-yong, skuad Garuda Muda punya peluang besar untuk tampil solid dan bersaing di ajang AFF nanti. Yang terpenting kita dukung terus timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.